Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, Alhamdulillah semuanya sehat ya. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan selalu untuk kita semua ya. Amin. Oke, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya, semuanya hadir. Masya Allah, kalian ini anak-anak pintar, anak-anak rajin. Oke, sekarang lihat sisi kanan, sisi kiri, arah depan, arah belakang kalian. Apabila ada sampah, silahkan ambil dan buang pada tempatnya. Ibu beri waktu 1 menit. Mulai dari sekarang. Oke, cukup. Sekarang silahkan duduk pada tempatnya masing-masing ya. Oke. Ketua kelasnya mana? Oke, Farhan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Ketua kelas, mohon untuk memimpin doa ya. Oke, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang masih ingat pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Tiara, bagaimana? Tepat sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan vektor dimensi 2 ya. Meliputi apa saja? Meliputi definisi vektor dimensi 2. Kemudian bagaimana cara membentuk vektor kolom pada dimensi 2. Dan yang terakhir, cara membentuk vektor basis pada dimensi 2 ya. Nah, yang jadi persoalan lagi nih, ada yang tahu tidak pertemuan kali ini membahas tentang apa? Ada yang sudah menyiapkan? Ya, Namira, bagaimana? Tepat sekali. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan ekspresi vektor yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa untuk pertemuan kali ini? Tadi seperti yang disampaikan oleh Namira. Farhan, coba jawab. Ya, betul. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besar atau panjang suatu vektor ya. Ya. Panjang suatu vektor. Kalian pernah tidak memperhatikan ujung tiang bendera? Sedangkan kalian itu berjarak di depan bendera tersebut. Nah, apakah bisa posisi kita terhadap tiang bendera tersebut dihitung jaraknya? Ya, tentu bisa. Dengan bantuan apa? Bisa dengan bantuan vektor. Kemudian ada kasus lain yang terkait dengan panjang vektor atau besar vektor ini sendiri. Apa itu dia? Ya, ketika seorang penerjun payung terjun dari ketinggian tertentu, dia tidak akan tepat jatuh sesuai dengan titik di atas di mana dia terjatuh ya. Jadi dia pasti akan sedikit melenceng. Kenapa? Karena ini ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini termasuk besaran vektor. Betul sekali. Dan jarak antara titik jatuhnya penerjun payung tersebut terhadap titik akhir dia, titik landing dia, itu dapat dihitung. Dihitung dengan apa? Dengan vektor.
Nah, ini dia kegunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Sangat banyak sekali itu diantaranya ya. Akan tetapi mungkin kita saja yang tidak sadar akan manfaat-manfaat tersebut. Seperti itu. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu apa? Ya, menentukan besar vektor, ya. Menentukan panjang sebuah vektor, menentukan besar suatu vektor itu sama saja. Oke, sekarang Ibu ingin kalian berkelompok. Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, 2 baris kanan. Kelompok 2 ya. Masing-masing membahas bab yang sama, yaitu terkait dengan besar vektor. Oke, kelompok telah Ibu bagi ya. Setelah kalian diskusikan nanti Ibu minta kalian presentasi di depan, perwakilan kelompoknya saja. Begitu. Oke, sekarang perhatikan Ibu di depan. Ini merupakan lidi vektor ya. Iya, ini bisa dijadikan alat peraga untuk menunjukkan vektor pada dimensi 2. Di sini kita ibaratkan sebagai vektor A, dan ini vektor B. Dan jika kita ingin mencari resultan atau besarnya, kita bisa tarik garis tengah di antara kedua vektor ini. Nah, ini merupakan resultan vektor. Oke, kalian bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekeliling kalian untuk dijadikan alat peraga ya. Jadi alat peraga bertujuan untuk memudahkan kita untuk mempelajari suatu bab ya. Oke. Sekarang coba kalian lihat di buku kalian yang telah Ibu berikan kemarin ya. Lihat halaman 49. Di situ ada gambar apa? Ada gambar sebuah pohon apa itu ya? Sebuah pohon kelapa. Dan di situ ada buah kelapa yang terjatuh. Oke. Kenapa ilustrasinya buah kelapa yang terjatuh dari pohonnya? Ya, seperti kasus yang pertama tadi yang telah Ibu jelaskan, kita bisa menghitung jarak di mana buah kelapa tersebut tepat jatuh terhadap pohonnya ya. Jadi itu bisa dihitung dengan vektor. Karena vektor juga menggunakan Pitagoras, maka ini juga memerlukan Pitagoras. Seperti itu. Oke, sekarang cari referensi sebanyak-banyaknya. Bisa buka internet, baca buku di perpustakaan, atau kalian bisa lihat buku yang ada di tangan kalian sekarang ini yang telah Ibu bagikan ya. Cari sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan besar atau panjang dari suatu vektor. Baik, sekarang perhatikan Ibu, dengarkan apa yang Ibu sampaikan dan apa yang Ibu jelaskan. Masukkan dalam hati dan dalam pikiran kalian ya. Terkait dengan besar atau panjang suatu vektor. Seperti yang telah kita ketahui, vektor dimensi 2 yaitu suatu besaran yang memiliki besar dan arah yang letaknya tepat pada dimensi 2. Nah, berbicara tentang besar atau panjang suatu vektor, maka dalam matematika besar ini ya tadi disebut juga dengan panjang vektor. Nah, suatu panjang vektor dapat dihitung ketika kita mengetahui titik pangkal dan titik ujungnya. Titik-titik ini berupa koordinat, ya.
Maka kita dapat menghitung titik-titik ini dengan menggunakan jarak antara dua titik. Seperti yang telah Ibu sampaikan bahwa menghitung sebuah panjang atau besar suatu vektor dapat menggunakan rumus apa tadi? Muti, silahkan jawab. Ya, tepat sekali Muti. Jadi kita bisa menghitung panjang atau besar suatu vektor dengan menggunakan rumus selisih jarak ya, yaitu seperti yang dituliskan Ibu di depan ya, perhatikan ya. Misalkan di sini diketahui vektor AB. Nah, vektor A-nya diketahui titiknya yaitu misal X1, Y1. Begitu. Kemudian vektor B-nya yaitu X2, Y2. Maka akan didapat rumus besar vektor. Vektor AB sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Oke. Nah, panjang dari sebuah vektor ini dilambangkan dengan harga mutlak ya. Jadi ini diberi harga mutlak dari vektor AB. Seperti itu. Jadi ini rumusnya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Siti, ya, bagaimana? Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Siti? Chandra, silahkan dijawab. Ya, tepat sekali. Beri aplaus untuk Chandra. Ya, oke. Sekarang silahkan masing-masing kelompoknya tuliskan minimal 5 poin pertanyaan terkait dengan besar vektor, terkhusus pada dimensi 2 ya. Oke, kalau sudah, kalian tukar pertanyaan tersebut dengan kelompok lain. Nah, kelompok lain yang mendapat pertanyaan dari kelompok lawannya diwajibkan untuk menjawab poin-poin dari pertanyaan tersebut. Kalian bisa cari informasi terkait besar vektor pada buku referensi yang sedang kalian pegang. Bisa juga dengan browsing ya. Silahkan. Ibu beri waktu 5 menit. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Oh ya. Kelompok 2 lancar membuat pertanyaannya? Bagus, lanjutkan ya. Oke, cukup. Sekarang tukar dengan kelompoknya, dengan lawan kelompoknya ya, ditukar ya. Dan kalian wajib menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ibu beri waktu 5 menit lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian dapatkan. Mulai dari sekarang ya. Silahkan. Ya, cukup. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian dapatkan dan beserta jawabannya ya.
dimohon untuk perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Kelompok pertama silahkan untuk maju ke depan. Ya, cukup. Silahkan kembali ke tempat. Kelompok 2 silahkan perwakilannya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, cukup. Silahkan duduk kembali pada tempat duduknya semula ya. Oke, kalian telah berdiskusi terkait dengan besar atau panjang suatu vektor dimensi 2 ya. Apakah ada kesulitan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian dapatkan? Tidak? Tidak ada? Masya Allah, semoga benar tidak ada kesulitan ya. Jadi ini menandakan bahwa kalian telah paham subbab dari ekspresi vektor, yaitu panjang sebuah vektor dimensi 2 ini ya. Ibu anggap kalian telah memahami poin ini. Baik, untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu akan bagikan 1 lembar uji kompetensi ya. Karena kita harus benar-benar paham agar bisa melanjutkan subbab berikutnya ya. Oke. Silahkan. Prosedurnya, Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan soal ini selama 5 menit saja. Kalau sudah, Ibu akan tunjuk. Bersiap-siap ya, karena Ibu akan random menunjuk kalian. Silahkan dikerjakan. Baik, waktu pengerjaan selesai. Ibu akan tunjuk salah satu di antara kalian untuk mengerjakannya di depan ya. Oke, Namira, silahkan maju ke depan. Tolong bacakan terlebih dahulu soalnya ya. Silahkan dibacakan. Ya, jadi di sini diketahui vektor P ya. Vektor P yaitu yang titiknya diketahui 2,-5. Silahkan maju ke depan untuk menyelesaikan dari persoalan terkait dengan besar vektor. Ya, ini yang ditanyakan itu besar dari vektor P-nya. Silahkan Amira. Ya, tepat sekali Namira. Jadi ini diketahui sebuah vektor P yang titiknya itu adalah 2,-5. Dan ini ditanyakan berapakah besar dari vektor P itu sendiri? Oke, maka ini dilambangkan dengan P mutlak ya. Vektor P mutlak sama dengan akar dari 2 kuadrat plus negatif 5 kuadrat. Kemudian ini sama dengan akar 4 ditambah 25 sama dengan akar dari 29. Ya, beri aplaus untuk Namira. Masya Allah ya. Baik, yang telah Ibu lihat dari kalian, saat ini kalian telah memahami dengan baik subbab ekspresi vektor terkait dengan panjang atau besar suatu vektor dimensi 2. Oke, mungkin
Itu saja subbab materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Tiara, bagaimana? Baik, ada yang ingin menjawab? Namira, silakan jawab Namira. Ya, cerdas sekali, Masya Allah. Beri aplaus lagi untuk Namira. Baik. Oke, sekarang ada yang ingin menyimpulkan? Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Halo? Ya, Suyadi, silahkan simpulkan. Ya, bagus. Ada yang ingin menyempurnakan? Ya, Chelsea, silahkan sempurnakan. Baik, bagus sekali. Beri aplaus untuk kita semua ya. Ya, alhamdulillah kita telah mempelajari subbab dari panjang atau besar vektor pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah atau mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, Ibu perintahkan kalian untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya, yaitu masih terkait dengan ekspresi vektor ya. Kalian cari di buku panduan, di situ ada subbab selanjutnya. Kalian pelajari untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Ibu akan memberikan banyak kejutan-kejutan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.